Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan membahas tema tentang panduan hidup sehari ya, dari sebuah ayat. Surat An-Nisa ayat 6. Ternyata surat ini bagus sekali untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari, menyangkut interaksi sosial, menyangkut ekonomi, menyangkut pemilihan pemimpin, politik, menyangkut tentang budaya, dan lain-lain. Oke, saya bacakan langsung terjemahannya ya. Jadi, ini terjemahannya. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai melihara, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Jadi konteksnya dalam surat An-Nisa ini adalah menyerahkan harta anak yatim. Saudara Anda meninggal, ada meninggalkan anak kecil beserta hartanya, nah Anda dipasrahi untuk menerima harta tersebut, untuk nanti besar diserahkan kepada anak yatim tadi. Walaupun konteksnya seperti itu, tapi ini bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Dan ujilah, nah ini penting sekali. Jadi kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita apa surat ini kalau mau diaplikasikan? Bukan konteksnya tadi harta anak yatim, enggak. Jadi kita akan sering ya dalam kehidupan sehari-hari itu menerima informasi dari misalkan seorang tokoh itu, seorang wali, seorang ustadz, seorang kiai, seorang paranormal, seorang apapun itu. Kita itu tidak pernah melakukan check and recheck. Jadi seringnya itu klaim sepihak. Misalkan, oh saya itu adalah keturunan raja, saya itu adalah keturunan nabi, saya itu adalah keturunan ini, saya itu mempunyai kemampuan terbang, saya itu mempunyai, itu yang sifatnya gaib misalkan. Ada juga misalkan yang sifatnya saya pengusaha sukses ya, dari ini dari itu, saya mempunyai perusahaan yang ini yang itu, banyak sekali. Langsung kita percaya. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu menyuruh menguji. Balik ke sana tadi, ke ayat itu tadi, apa yang diuji? Mengadakan penyelidikan, investigation atau penyelidikan. Seperti hukum juga ya. Jadi kalau kita mengetahui informasi, oh di sana itu ada agen transportasi tertentu, agen ini, agen itu. Oh di sana itu ada tempat pembelanjaan besar ini itu. Kita jangan langsung percaya. Investigasi dulu di lapangan. Adakan penyelidikan. Ini dan ujilah, ini kaitannya dengan anak yatim tadi, dan ujilah mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Nah itu loh. Jadi setelah kita menguji, betul nggak sampean bisa seluruh di kedalaman laut yang sangat dalam? Uji dulu, lihat dulu, betul dulu. Sampai diketahui ia bisa benar-benar suluk, baru ya ini memang bisa dipercaya. Itu. Nah saya lanjutkan ya. Sampai anak itu cukup menurut pendapatmu mereka telah cerdas ya, pandai memelihara harta. Ini terjemahannya seperti itu ya. Ternyata Islam itu mengajarkan kita untuk pandai memelihara harta. Kaitannya dengan politik misalkan. Kalau Anda misalkan kebagian pemilihan suara, memilih seorang pemimpin, ya Anda harus uji dulu apakah orang yang bersangkutan itu dapat dipercaya tadi. Kemudian cerdas mengelola amanah
dari sumber daya alam di Indonesia yang kaya sekali sumber daya alam atau amanah tentang apapun itu keuangan, pilih dulu. Jadi Islam mengajarkan kecerdasan finansial. Misalkan dalam kehidupan ekonomi keluarga Anda, ini juga bisa dibawa ke sana, diaplikasikan. Ternyata orang itu harus memiliki kecerdasan finansial. Ya, pandai memelihara harta itu berarti cerdas finansial. Anda oleh Islam dituntun, ini kan dasarnya, lalu bisa dikembangkan. Oh, cerdas finansial itu adalah mengatur, memanajemen harta sebaik mungkin. Kalau punya harta misalkan 5 juta, 10 juta, ini ada pos untuk amal, ini ada pos untuk kebutuhan sehari-hari, ini ada pos untuk senang-senang, ini ada posnya macam-macam untuk nabung. Nah, itulah yang dinamakan kecerdasan finansial, supaya cukup, tidak over budget, supaya dapat ngerem. Seperti kendaraan itu loh, kan nggak mungkin Anda ngegas terus. Kalau ngegas terus Anda nabrak, ya digas, kemudian kalau terlalu tinggi direm. Begitu juga dengan harta. Begitu banyak orang Islam yang tidak mempraktekkan ini. Ngawur pakai harta. Nyonya engkulah diganti kalau Gusti Allah. Mana bisa. Gusti Allah aja mengajarkan hal seperti ini, kecerdasan finansial. Kok Anda dalam memakai harta, pokoknya untuk amal gak peduli, untuk belanja gak peduli, yang penting senang. Ya habis harta. Seperti anak yatim ini tadi, kalau nggak cerdas finansial, Anda pasrahi, habis. Allah juga demikian. Orang ini saya berikan harta kok malah nggak dikendalikan dengan baik. Nih, saya teruskan lagi. Maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Lah, kalau ternyata anak itu sudah cerdas finansial, serahkan harta tadi. Sama kan, kalau Anda punya kecerdasan finansial yang bagus, maka Allah akan menyerahkan harta itu kepada Anda. Kalau politikus itu bagus dalam kecerdasan finansial, dapat mengelola keuangan negara dengan baik, Anda baru pilih, kan gitu. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Jadi yang disertai harta anak yatim tadi ternyata boleh makan, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak, ya. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri. Jadi kalau mampu, nggak dimakan harta anak yatim tadi, ya boleh. Tapi kalau miskin boleh makan sedikit, sewajarnya saja. Nah, ini penting. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Sekali lagi Islam mengajarkan saksi ini berarti adanya transparansi. Jadi akuntabilitas, transparan, ternyata penting dalam Islam. Allah mengajarkan itu. Begitu banyak orang kita dalam kehidupan sehari-hari waton saja, nggak transparan, dirinya nggak transparan, pemimpin juga nggak transparan. Akibatnya pada nyolongan dan korupsi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Nah, jadi inti ayat ini adalah mengajarkan satu kompetensi, kredibilitas, ya, kapabilitas, kemudian transparansi, kemudian jangan waton percaya, jangan asal percaya, harus check and recheck, fit and proper test, adakan investigasi atau penyelidikan di lapangan, ya berkaitan dengan apapun itu, ini konteksnya umum saja. Kemudian yang penting yaitu tentang kompetensi berarti amanah kalau dibawa ke dunia politik. Kemudian ada tadi kecerdasan finansial juga, bahwa seorang muslim ternyata harus cerdas secara finansial. Pos-pos keuangannya harus tertata rapi supaya dia tidak pusing dalam kehidupan sehari-hari, tidak over budget, besar pasak daripada tiang. Nah, itulah yang diajarkan di surat
An-Nisa ayat 6 ini. Tapi begitu banyak saya melihat, saya melihat seorang muslim banyak sekali yang ngawur dalam kehidupan sehari-hari. Ngawurnya atas nama agama, yaitu jangan khawatir, rezeki itu sudah dibagi-bagi, gak bakal tertukar. Jangan khawatir, kalau kita niatnya baik, nyanyo nanti diganti. Tidak bisa lah ini. Allah mengajarkan apa? Kecerdasan finansial. Begitu ya. Mantap kan surat An-Nisa ayat 6 ini? Mantap. Oh, ada yang kelupaan lagi. Ya, kadang-kadang kita menemui kan, misalkan menghadap seorang guru, ustadz besar, punya pondok pesantren. Kemudian ada isu ya bisa menyelam, bisa terbang dan lain-lain. Terus ya saya harus investigasi dulu. Ya jangan klaim sepihak seperti yang diajarkan An-Nisa ini. Terus kita dimaki-maki, wah kamu itu orangnya gak percoyonan. Dadi apa kok ora percoyonan? Padahal Gusti Allah ngajarkan nadi apa? Uji dulu. Ya, check and recheck dulu, fit and proper test dulu, kemudian investigasi, penyelidikan. Apa betul dia bisa terbang, nyelam, dan lain-lain konteksnya tadi. Memiliki usaha ini, usaha itu, kalau pembisnis, itu betul diajarkan oleh Allah. Lantas kita mengaku Islam tapi tidak menerapkan hal itu. Luar biasa kan surat An-Nisa ayat 6 jadi mengedepankan akal dan pikiran.